Sebuah kisah, hiduplah sebuah keluarga yang damai dan bahagia. Ayahnya adalah sosok orang yang bijak, yang menjadi tempat untuk bersandar. Ibunya penuh cinta dan kasih sayang. Pelukannya menenangkan jiwa. Dan anak-anaknya beragam seperti warna-warna di taman. Ada yang gemar mengaji, menenangkan hati. Ada yang rajin berkebun, akrab dengan tanah dan tanaman. Ada juga yang jago matematika, ya walaupun belum sempat ikut olimpiade. Rumah mereka sederhana, tapi damai. Di dalamnya suara tawa, canda, azan, aroma masakan ibunda bercampur menjadi satu, menjadi sebuah harmoni yang indah. Sampai suatu hari datanglah tamu tak diundang. Dari kejauhan kita melihat mereka sedang membawa sebuah koper. Jelas dia adalah pengungsi yang terusir. Sang tamu bertanya, "Bolehkah kami menumpang sebentar? Dahulu kami pernah lewat sini 2000 tahun yang lalu." "Tentu Tuan dan Nona, silahkan masuk ke dalam rumah kami," jawab si keluarga dengan ramah. Keluarga ini pun menyediakan kamar, menyajikan teh, bahkan menyiapkan ayam goreng, resep turun-temurun untuk dibagikan kepada mereka. Tapi lama-kelamaan tamu ini pun mulai bertingkah aneh. Sofa empuk mereka ambil. Dapur dan ruang tamu diklaim miliknya. Satu persatu anggota keluarga dikunci di dalam kamar. Yang protes diasingkan dari rumahnya. Yang bertahan dianggap teroris. Dan yang paling lucu, si tamu ini berkata, "Rumah ini warisan nenek moyang saya. Jadi mohon maaf ya, Anda bukan lagi pemilik asli dari rumah ini." Lucu memang. Kalau ini cuma di cerita fiksi, mungkin kita tertawa. Tapi sayangnya, ini ada di dunia nyata. Nama keluarga ini ada yang tahu? Zionis. Palestina. Nama keluarga ini adalah Palestina. Tamu yang tak tahu diri ada yang tahu? Zionis. Ya, merekalah Zionis Yahudi laknatullah. Sungguh tak ada lagi kata yang cukup untuk melukiskan derita saudara-saudara kita di Palestina. Sudah lebih dari setahun Gaza dibombardir.
Anak-anak tak lagi dapat bermain bola. Namun mereka bermain petak umpet dengan maut. Rumah sakit tak lagi jadi tempat penyembuhan. Karena kini justru menjadi sasaran rudal. Dan jangan salah teman-teman. Ini bukan soal 1-2 tahun. Ini bukan soal perang. Ini genosida. Dan genosida ini sudah berlangsung puluhan tahun. Teman-teman semua. Bukan baru kemarin. Tapi sejak tamu itu merasa pemilik rumah yang baru. Dan dunia, apa yang bisa kita harapkan dari sistem dunia ini? Mereka punya dewan keamanan yang paling tidak aman untuk warga Gaza dan Palestina. Mereka punya hak asasi yang asasi. Tapi pilih-pilih manusia. Kalau manusia itu warga Gaza, mungkin mereka anggap belum memenuhi syarat kemanusiaan. Dan para pemimpin negeri-negeri muslim, mari kita semua tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangan untuk para pemimpin-pemimpin muslim di seluruh dunia. Ya. Karena mereka benar-benar luar biasa. Luar biasa dalam berduka di media sosial. Hebat mengecam, asalkan di depan kamera. Tapi di balik layar, lihatlah teman-teman. Kita semua bisa melihat teman-teman. Masih sempat-sempatnya berselfie dengan penjajah. Senyum lebar, tangan bersalaman, kontrak dagang ditekan, dan rudal dibeli dengan bonus pelukan hangat. Mereka bilang, kami menolak penjajahan. Tapi penolakannya hanya sampai depan mikrofon. Begitu panggung mati, begitu audiens hilang, begitu sorotan padam, hilang semua keberaniannya. Hilang semua kata-kata mengecam daripada mereka. Sekarang saya tanya kepada kalian semua, para aktivis-aktivis dakwah yang sampai saat ini berkorban harta, jiwa, waktunya untuk memikirkan saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertindas. Itukah pemimpin yang kita harapkan? Tidak. Itukah pemimpin yang kita butuhkan? Tidak. Itukah yang dimaksud suara Islam? Bukan. Pemimpin-pemimpin seperti itu hanya lantang di podium, tapi bisu saat rakyat Palestina dibantai. Pemimpin pengecut yang hanya tunduk dan patuh pada adidaya barat. Mereka sibuk mencukur janggut agar terlihat lebih moderat. Namun, janganlah kita berputus asa. Karena di luar sana masih banyak umat yang sadar. Masih ada orang yang bersujud, berdoa,
bahkan menangis untuk Gaza dan Palestina. Ada yang mengirim bantuan, ada yang menyuarakan kebenaran, ada orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk cinta terhadap Al-Aqsa. Mereka tahu akar masalahnya bukan karena Palestina galak, bukan karena Gaza keras kepala, bukan pula karena Hamas dituduh sebagai teroris radikal. Tapi karena penjajahan Zionis itu nyata. Mereka nyata, teman-teman. Kita yang punya akal, tentu kita tahu bahwa mereka itu biadab, mereka itu sadis, tidak punya perasaan. Selama penjajah itu masih menempati tanah mereka, tanah yang mereka rampas, jangan pernah percaya pada gencatan senjata. Jangan tertipu oleh janji perdamaian dunia. Karena tak akan ada kedamaian di dunia ini. Tak akan ada kedamaian dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sana. Selama yang menindas masih bebas menguasai. Maka kalau dunia tak peduli, kalau pemimpin cuma bisa mengumbar janji, kalau sistem internasional hanya bisa menyalahkan korban, maka jawabannya hanya satu. Usir penjajah itu. Usir penjajah itu. Usir. Usir penjajah itu. Usir. Dan siapa yang bisa melakukannya? Ialah tentara kaum muslimin. Yang datang bukan dengan bunga dan seminar, tapi dengan keberanian dan keadilan. Karena rumah yang dirampas tak akan kembali, kecuali dengan tangan-tangan yang siap membebaskan. Siapa yang akan menggerakkan tentara kaum muslimin itu? Siapa yang bisa membebaskan mereka dari penyiksaan Zionis Yahudi laknatullah? Ya, benar teman-teman, benar sahabatku. Dialah Daulah Khilafah Islamiyah. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Karena ini bukan sekedar kisah keluarga. Ini kisah kita semua. Dan Gaza, Palestina adalah cerminan keimanan kita.